Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gary Garinaldo, biasa dipanggil Gega. Halo, perkenalkan nama saya Puspatar Dharma Gatra. Perkenalkan, nama saya Gabriel Yunita Kristanti. Perkenalkan, nama saya Armando Aulia. Perkenalkan, nama saya Elvira Valeska Jaya Putri. Perkenalkan, nama saya Reiner Malik Muhammad Fatha. Perkenalkan, saya Tia Elizabeth Abigail Stokes. Halo, perkenalkan nama saya Syafa Rahmania Sudiana. Halo, perkenalkan nama saya Joshua Kaleb Simbolon, biasa dipanggil Joshua. Perkenalkan, nama saya Batisha Hirunisa. Halo semua, perkenalkan nama saya Wilson Afrianto. Perkenalkan, nama aku Janulai Shakira. Halo, perkenalkan nama saya Son Fiji Kavani, biasa dipanggil San. Perkenalkan, nama saya Anastasia Isabel Putri Sianipar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harya Arzika, biasa dipanggil Harya. Perkenalkan, nama saya Karisal Fareta Gulli. Perkenalkan, nama aku Aurelia Dikita Rigan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kika Bia Prameswari. Perkenalkan, nama aku Pakuan Amina Chandleri Nagatara Tua. Perkenalkan, nama saya Moses Audrey Prince Rahdi, biasa dipanggil Moses. Perkenalkan, nama aku Naila Putri Amirullah. Perkenalkan, nama aku Naila Ramalia. Wilujeng siang para warga sadayana, simkuring ti kelompok 16 nulung deliktum. Dinten ieu simkuring bade ngaliput perkawis pelayanan nu ayeuna nuju langsung di Pengadilan Agama Bandung. Mangga urang sami-sami nyaksian langkung genre di naliputan selanjutnya. Pengadilan Agama Bandung terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 314, Antapani, Kota Bandung. Gedung ini menjadi pusat pelayanan hukum bagi masyarakat muslim, khususnya dalam urusan keluarga dan juga keperdataan Islam. Fungsinya tidak hanya menyelesaikan sengketa, tapi juga memberikan kepastian hukum di bidang perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, hibah, hingga ekonomi syariah. Dalam konteks sosial, pengadilan agama ini penting karena dianggap menjaga ketertiban masyarakat serta keharmonisan masyarakat yang sesuai dengan aturan dan agama sekaligus hukum negara. Sedangkan dalam konteks hukum, pengadilan ini diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Agama dan menjadi bagian dari sistem pengadilan nasional di bawah Mahkamah Agung. Subjek hukumnya bisa berupa individu seperti suami dan istri atau ahli waris, maupun lembaga keagamaan Islam. Sedangkan objek hukumnya bisa meliputi berbagai urusan mulai dari perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai bisa sengketa ekonomi syariah. Dengan peran ini, Pengadilan Agama Kota Bandung bukan hanya sekedar pengadilan, tetapi juga sebagai pilar penting untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim di Kota Bandung. Dalam pengadilan agama, terdapat struktur organisasi yang juga katalah penting untuk kita telaah. Struktur organisasi dalam pengadilan agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Struktur organisasi pengadilan agama terdiri dari beberapa unsur penting. Pada bagian puncak, ada ketua dan wakil ketua yang memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan pengadilan. Di bawahnya terdapat para hakim yang memiliki tugas utama memeriksa, mengadili dan memutus perkara, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan ekonomi syariah. Selanjutnya ada panitera yang bertanggung jawab pada administrasi perkara. Panitera dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, panitera muda gugatan yang mengurus perkara gugatan seperti perceraian atau waris. Yang kedua adalah panitera muda permohonan yang menangani perkara permohonan seperti isbat nikah atau dispensasi kawin. Yang ketiga, ada panitera muda hukum yang mengelola dokumentasi dan laporan perkara. Selain itu, terdapat sekretaris yang membawahi 3 kepala subbagian. Pertama, subbagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan. Kedua, subbagian pegawaian, organisasi, dan tata laksana. Dan ketiga, subbagian umum dan keuangan. Bagian ini mengurusi seluruh administrasi non perkara, termasuk pegawai, anggaran, hingga fasilitas kantor. Terakhir, ada kelompok jabatan fungsional seperti panitera, pengganti yang mencatat jalannya sidang, jurusita yang menyampaikan panggilan sidang atau melaksanakan eksekusi, serta peranata komputer dan arsiparis yang mendukung bidang teknologi dan kearsipan. Dengan struktur ini, setiap bagian memiliki fungsi yang saling melengkapi agar tugas pengadilan agama dapat berjalan tertib, profesional, dan sesuai hukum. Pengadilan Agama di Bandung yang kini kita kenal berada di kawasan Antapani ternyata punya sejarah yang panjang. Awalnya lembaga ini berdiri sejak zaman Belanda sekitar tahun 1882 setelah keluar dari Stadsblad nomor 152 yang mengatur bahwa di setiap kota yang ada pengadilan negeri juga harus ada pengadilan agama. Nah, di Bandung, pengadilan ini pertama kali berjalan di bawah para penghulu sehingga menjadi cikal bakal lahirnya Pengadilan Agama Bandung, yang pada awalnya sidang-sidangnya sempat dilaksanakan di Komplek Masjid Agung Bandung hingga tahun 1972. Seiring berjalannya waktu, pengadilan ini sudah beberapa kali berpindah lokasi.
mulai dari Jalan Garuda, hingga akhirnya mereka memiliki gedung permanen mereka sendiri dan berkembang ke lokasi sekarang, yaitu di Antapani. Dasar hukum keberadaan pengadilan agama ini tidak terlepas dari peraturan yang sudah berlaku sejak masa kolonial hingga era modern yang pada akhirnya semakin kuat setelah Indonesia merdeka. Terutama lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang secara tegas menetapkan keberadaan pengadilan agama di setiap kabupaten dan kota, yang kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Keberadaan Pengadilan Agama Bandung sangat penting karena berfungsi menangani perkara-perkara keagamaan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat muslim, seperti perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, hibah, dan wasiat. Lembaga ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam ranah syariah, tetapi juga menjadi jembatan antara norma-norma sistem hukum nasional. Dengan lokasi di Bandung yang merupakan kota besar dan padat, kehadiran pengadilan agama di Antapani semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses untuk keadilan. Karena itu, pengadilan agama bukan hanya sekedar institusi hukum, melainkan juga wujud dari pengakuan negara terhadap kebutuhan hukum masyarakat Muslim Indonesia, sekaligus bagian penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di bidang keagamaan. Jadi Bapak, kami datang ke sini memang ditugaskan untuk melakukan wawancara, dan saya izin mengajukan 2 pertanyaan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Tentu yang terhormat anak-anakku dari Fakultas Hukum Unpad ya, yang luar biasa. Pengadilan agama ini salah satu kekuasaan peradilan yang menangani kompetensi absolutnya berbeda. Yang terbesar itu adalah masalah ahwalus saksiyah, hukum keluarga. Ahwalus saksiyah itu namanya hukum keluarga karena dia masalah perceraian, pengukuhan nikah, tentang asal usul anak, seperti itu. Kapal warisan, harta bersama, dan terakhir juga kompetensinya itu adalah mengenai bisnis syariah. Untuk mengakses informasi di pengadilan agama itu masuk saja ke website kita. Jadi ini, aplikasi ini bisa kita melihat perjalanan perkara. Electronic code ini kita bisa mendaftar perkara itu dari rumah. Baik, setelah kami melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Antapani Kota Bandung, yaitu Bapak Muslim sebagai Ketua dan juga Bapak Taufik Maulani sebagai Kasubag Umum dan Keuangan di Pengadilan Agama Kota Bandung. Kami telah menemukan jawaban yang terkait dengan bagaimana cara masyarakat mengakses atau memanfaatkan layanan di tempat yang dikunjungi, dan juga apa jenis perkara atau layanan hukum yang paling sering ditangani di tempat yang dikunjungi. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami mendapatkan 2 kesimpulan. Yang pertama, masyarakat kini dapat mengakses layanan melalui aplikasi dan mengajukan gugatan melalui email untuk memudahkan akses bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, perkara yang paling sering ditangani adalah perkara perceraian. Meskipun sudah menyediakan layanan dan bantuan hukum secara online, Pengadilan Agama Bandung tetap menyediakan bantuan hukum dan layanan secara offline, sehingga masyarakat-masyarakat yang memang belum peka terhadap perkembangan teknologi tetap bisa mengakses bantuan hukum dengan baik. Kami juga mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Bandung. Salah satunya adalah banyaknya kasus yang harus ditangani oleh Agama Pengadilan Bandung, sehingga pengadilan seringkali penuh. Sehingga diharapkan depannya masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas online yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Bandung berupa web dan aplikasi. Kami bukan hanya mendapatkan pengetahuan yang ada di tugas saja, akan tetapi kami juga mendapatkan berbagai pelajaran-pelajaran yang menarik seperti kemajuan teknologi di bidang pengadilan. Nah, selain itu juga adanya kemudahan bagi para penggugat dalam membuat laporan gugatan. Sakitu wae laporan ti kelompok kami ngenaan kunjungan ke Pengadilan Agama. Simkuring nyuhunkeun hapunten bilih aya kalepatan dina nyamperkeun atanami dina paliputan. Mugia video ieu tiasa masihan wawasan jeung manfaat kanggo sadayana. Hatur nuhun parantos ningali dugi pendak di dina liputan salajengna.